مساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل دين لله بأهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله على حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل النار يا الله. صلاة الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام على إلينا الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البر يا الله. صلاة الله سلام الله على صلاة الله
مكائد العدا والطوب بأهل البر يا الله صلاة الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Al-mukarramun, para asatiz, guru-guru kita, para sesepuh, orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di mana rahmat Allah ini sangat besar sekali, sangat luas sekali. Saking luasnya rahmat Allah, sampai orang yang kafir sekalipun banyak diberikan nikmat oleh Allah. Orang kafir dapat makan, dapat minum, mereka banyak yang diberikan kecukupan hidup, mereka banyak yang diberikan kesehatan, padahal mereka semua atau mereka kebanyakan orang-orang kafir itu menyekutukan Allah, tetapi terus diberikan oleh Allah. Maka lebih-lebih orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang memeluk agama Allah, maka tidak perlu kita ragukan, insyaallah rahmat Allah lebih banyak diberikan. Walaupun kadang-kadang ada saja kesusahan, ada saja kadang-kadang orang merasa kan so lebih molah dengan si kafir hidupnya, padahal kafir dengan Islam, dengan Muslim ni, padahal hamba-hamba Allah lagu susah-susah, miskin-miskin misal. Sebenarnya itu su'ul adab sama Allah. Karena bagaimanapun luwe kesusahan yang kita alami jauh lebih besar nikmat dan rahmat Allah. Lagi pula kesusahan, kesedihan, kemiskinan itu pun mengandung rahmat Allah. Cuma kita sadar, ya, sama seperti sering sekali guru-guru kita mencontohkan orang tua kepada anaknya pasti lebih lebih keras. Saran dengan toa ini lebih keras terhadap anak Mesa daripada anak orang lain. Ya kan, contoh sederhana, ada orang punya anak, dengan ini berdua tetangga, anak tetangga pada telana anaknya dengan anak tetangganya, tapi pasti anaknya yang dipukul, anak tetangganya jalur ramai, tidak diapa-apakan, malah dibiarkan, malah dikasih uang kadang-kadang kan, malah ajubnya anak tetangganya kadang. Tapi kalau anaknya sendiri ya pas tempelengnya kadang-kadang kan, anak ini dia paham karena amakna lebih sayang anak tetangganya itu. Padahal justru itu tanda lebih sayang kepada dia daripada sama anak tetangga. Itu contoh sederhana. Maka
Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan barangkali kesusahan atau apa, karena sayang, lebih sayang kepada hamba-hambanya, sehingga diberikan teguran-teguran dan lain sebagainya. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita nikmat lebih. Biasanya dengan susah ampun nesugih lebih nikmat daripada nesugih-sugih lontok. Sejak kecil sampai dia tua, sampai dia mati sugih terus di rumah miskin. Jauh lebih nikmat si misalnya 40 tahun ya susah terus, tapi begitu umur 41 misalnya turun sugih, jauh lebih nikmat sugihnya itu daripada dengan si sugih dari awal, dari kecil di rumah susah. Maka Allah ingin memberikan kita kenikmatan luar biasa, sehingga memang itu susah juga, dibuat kita susah juga. Supaya begitu Allah berikan kenikmatan, sangat luar biasa kenikmatan itu. Baik kenikmatan itu memang telik dunia ataupun di akhirat, mana-mana. Yang penting jauh lebih nikmat ketika bersusah-susah dahulu kah, kemudian bersenang-senang kemudian. Sama seperti orang mendaki gunung. Kenapa orang sampai puncak nikmat rasanya? Karena lelah dia mendaki. Coba dengan helikopter naik gunung sampai puncak gunung biasa tidak, dia nasi senang-senang lalu. Tapi kalau yang mendaki, wahana tri, wahana segala macam tergelincir, wahana bakat, tayak malam, begitu sampai puncak luar biasa nikmat. Jadi banyak hal lah. Nah, di dalam tema akidah, salah satu tema akidah adalah tentang takdir, beriman kepada qada dan qadar. Termasuk daripada qada dan qadar ini dosa manusia. Karena itu manusia ini berdosa, dosa yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah dosa si gawe itu ini bagian daripada takdir Allah, wah tetapang dah si Allah Ta'ala? Apakah wah takdirana itu akan berdosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini pertanyaan. Jawabannya iya, bagian daripada takdir Allah. Yuk kan so? Berarti Allah yang mau kita berdosa, ada yang Jadi dalam akidah ada istilahnya af'alul ibad. Bapak Ibu jamaah sekalian, af'alul ibad ini apa artinya? Pegawaian manusia. Selaku si gawainya si manusia ini. Pertanyaannya, apakah ia sendiri manusia itu yang menghendaki dan menciptakan tanpa campur tangan Allah, atau tidak bisa lepas daripada kehendak dan takdir Allah? Jawabannya jelas, tidak bisa lepas daripada kehendak dan takdir Allah. Sebab pegawaian manusia ini terlepas daripada kehendak dan takdir Allah, berarti arak kejadian di alam semesta ini tanpa kehendak Allah jadinya. Karena sekarang kalau kita bilang perbuatan manusia ini murni manusia kehendak, dinara campur tangan nenek. Kalau kita bilang begitu Bapak Ibu, berarti kesimpulannya di alam semesta ini ada kejadian-kejadian yang terjadi di luar kuasa dan kehendak Allah. Kan itu dari kesimpulan
termasuk dosa dan perbuatan manusia, dan itu tidak mungkin. Sebab segala sesuatu terjadi di alam semesta ini semua atas kehendak Allah. Termasuk gedeng-gedeng yang berguguran itu, tidak ada daun yang berguguran kecuali atas kehendak Allah. Kuasa nenek subhanahu wa ta'ala, sifat iradah. Baik, sekarang muncul pertanyaan, mun segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, berarti dosa manusia endah. Kan muncul masalah ini. Berarti dosa manusia ini kehendak nenek endah anggih kehendak nenek. Terus nengka menetaman neraka dengan ini. Dek kena apa setelahnya? Kenapa dihukumkah? Terus kenapa dihukum oleh Allah? Sementara dosanya itu kehendak Allah. Perhatikan Bapak Ibu jamaah, ini sensitif, lagu penting supaya kita sadar. Terus membuat kita mecahan permasalahan ini. Mudah sekali, para ulama sudah menjelaskan bahwa dosa manusia bagian daripada takdir Allah, tetapi ma khalaqta hadza batila, tidak ada kehendak Allah sia-sia, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Pasti ada doang maksudnya, pasti ada doang tujuannya, pasti ada doang hikmahnya. Di nomor perbuatan manusia kan duit sia-sia, tapi kalau perbuatan Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah dinara sia-sia. Termasuk setan, kan ciptaan Allah itu. Termasuk anjing, termasuk babi, termasuk khamr, minuman keras, termasuk dosa manusia. Arah doang tujuannya. Apa tujuannya? Antara lain sederhana, untuk dihapus oleh manusia. Ini tujuan, untuk ditinggalkan oleh manusia. Kalau dia tidak bisa meninggalkan dosa itu, maka diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Coba dengar dosa, coba. Apa gunanya ngedeng maaf, ngedeng ampun oleh Allah, kan no? Dengan sebab dosa, ada jalan manusia memohon ampun kepada Allah. Sederhanalah, no? Berarti kan sia-sia dosa ini. Arah doang tujuan hikmahnya. Tapi hikmahnya untuk apa? Bukan agar manusia terus-menerus melakukannya, tidak. Oh, kerja dosa ini nenek penciptaan, berarti mari kita lakukan. Salah. Tujuannya bukan untuk dilakukan terus-menerus, tapi tujuannya untuk ditinggalkan. Kalau tidak bisa ditinggalkan, kedung dilakukan, maka segera mohon ampun kepada Allah dan hapus dia dengan banyak berbuat amal ibadah. Itu tujuannya. Pada si setan, bisa narak pertanyaan, apa coba tujuannya Allah menciptakan setan? Jawabannya agar kita berlindung kepada Allah daripadanya. Iya, waktu tujuannya setan ini diciptakan oleh Allah agar kita menjauhinya, agar kita menghindari godaan-godaan dan bisikan-bisikannya. Iya, waktu tujuannya agar kita lawan, kan begitu. Allah menciptakan penyakit supaya apa? Supaya kita berusaha untuk menghindarinya, kan begitu. Coba dinarak penyakit, dinarak setan, dinarak ngombe hidup nih, coba membahasa kanak-kanak bajang, dina seru kan? Dina seru hidup ini kan?
Betul, bisa kita bilang begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa dalam Al-Qur'an? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita untuk menguji kita. Di dunia ini kita hidup di dunia marang kunta si tamak kelas untuk ujian. Ya wah dunia ini ruang ujian. Wah ujian namanya berarti ada doang pertanyaan nekap untuk tamak kelas, tamak ruang ujian. Berarti kan ada pertanyaan, ada soal ujian. Soal ujian ini kan misalnya mana pilihan ganda, kan tidak mungkin selapuna kena, pasti ada doang si salah. Kecuali D, semua jawaban benar, kan? Pilih A, B, C atau D. Kadang A yang benar, B, C, D salah. Soal nomor 2, B yang benar, A, C, D salah. Kan ada doang salahnya. Coba ada ke siswa peketuan, yo apa coba apa manfaatnya guru ini mina soal misalnya? Tidak ada. Nunggu lelah start ni mina soal, luwe pilihan ganda. Kan tidak ada yang bertanya begitu, karena semua siswa ini sadar inilah ujian. Guru ini ingin menguji kita, apakah kita belajar atau tidak. Guru ini ingin menguji kita, apakah kita memilih jawaban yang benar atau memilih jawaban yang salah. Saya nolak jawaban sesalah, coba di lembar soal. Kan gurunya dah. Kan guru itu juga yang membuat jawaban yang salah. Malah yang salah isim lembar soal ini timbang si kena kan. Tapi dinara dengan protes, yo ustaz ni kan tidak ada yang protes. Wah sadar ya, hataunya kan dia menguji kita si ustaz ini. Memang guru ini sedang menguji kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita semua hamba-hambanya, mana yang berusaha beramal saleh, mana yang tidak. Wah siapangna jawaban-jawaban yang salah. Anggaplah minuman keras, bohong, zina, pegawai-pegawai maksiat itulah jawaban salah. Mana yang kita pilih? Disitulah usaha kita. Allah ingin melihat usaha kita, yang mana kemudian kita berikhtiar untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Kedung gawe si lengi dosa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini pun dinisia-sia dosa ini. Apa manfaatnya? Supaya kita beristighfar siang dan malam, agar tersembahyang tobat, agar termandi tobat, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini tujuannya. Jadi tentu Allah yang ciptakan, tetapi ini tujuannya. Ya, jangan mentang-mentang kan kehendak nenek berarti ditesalah. Tidak begitu. Memang kehendak nenek kita berdosa, tapi kehendak ini ada tujuannya, agar kita mohon ampun kepadanya, bukan agar kita menyalahkannya. Kalau kita malah menyalahkan Allah, murka Allah yang datang. Santar di lulus ujian ini, coret penjama jawab lembar jawaban ini, total di lulus. Itulah kira-kira. Nah, berbicara tentang dosa, Allah kemudian menciptakan ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar.
Dosa-dosa kecil ini walaupun kecil, tetapi apa bedanya kecil dengan besar? Kecil ini ya proses penghapusannya lebih mudah. Istighfar banyak-banyak terhapus dia. Kadang-kadang itu istighfar, betul istighfar, tetapi kita melakukan amal ibadah, wudu misalnya, sekedar wudu terhapus dia dosa kecil itu. Atau kita sembahyang berjamaah terhapus dosa kecil. Atau sekedar kita meninggalkan dosa besar terhapus dosa kecil. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Surat An-Nisa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Apabila kamu sekalian meninggalkan dosa-dosa besar, sekedar meninggalkan dosa-dosa besar, apa kata Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Maka Allah hapus dosa-dosa kecil kita. Sekedar meninggalkan dosa besar itu menjadi jalan terampuni dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa-dosa besar ini banyak sekali. Namun yang masyhur Arab itu namanya al-mubiqatus sab'. 7 dosa besar. Mubiqat ini apa? Yang meruntuhkan semua pahala. Auzubillah. Apa yang 7 itu? Wala'iyazubillah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, sihir, santet, teluh, apa ke namanya, ya, itu juga dosa besar. Kemudian qatlun nafs, membunuh, nauzubillah min zalik. Wa aklu malil yatim, nomor 4, memakan harta anak yatim, merampas harta anak yatim dan santer, besar dosa itu. Wa aklu riba, nomor 5, ya, memakan harta dengan cara riba, nauzubillah. Wa tawalli yaum az-zahf, wa tawalli yaum az-zahf ini di saat berperang di jalan Allah, lalu kita mundur, lalu kita kabur, ini dosa besar kan? Apa anda? Qadful muhsanatil ghafilat, memfitnah berzina, nauzubillah, mengatakan itu orang berzina padahal dia tidak berzina, apalagi berzina, ya, itu dosa besar. Dan dosa-dosa besar lainnya, duit dia itu dah. Misalnya antara lain hasad. Luar biasa hasad ini. Hasad ini Bapak Ibu jamaah sekalian, sampai ada hadis mengatakan innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Masyhur hadis ini. Sesungguhnya penyakit hasad ini memakan semua pahala kita, hangus dibikin sama penyakit hasad, sebagaimana api memakan kayu bakar. Penyakit hasad. Hasad ini bahkan berbahaya kepada orang lain. Kepada orang yang kita hasad ini berbahaya, apalagi dengan si hasad itu sendiri. Di sana si A hasad kepada si B. Saking bahaya penyakit hasad ini, bisa membahayakan kepada si B itu. Yang pun ada istilah penyakit ain, min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dalam surat Al-Falaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu
daripada bahayanya dengan si hasad ini. Karena orang yang hasad bisa membahayakan, bisa mematikan, bahkan bisa menghilangkan tentu-tentu nikmat orang yang dia hasadi. Makanya anak-anak, terutama anak-anak kita, terus kita doakan, pegang kepalanya, bacakan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, supaya orang yang melihat pandangan orang yang hasad ini berbahaya. Hasad misalnya dia punya anak nakal atau bodoh, nah kita anak si inges atau apa, walaupun ajumna anak tetapi dengan perasaan yang iri hati, bahaya itu. Bahaya. Itu lewat pandangan matanya bisa mengirim penyakit kepada anak itu. Yang puara istilah penyakit ain, penyakit mata, maksudnya penyakit yang bersumber dari pandangan mata. Apa kata para ulama kita, para aulia kita, guru-guru kita? Kalau pandangan dengan si jahat, dengan si hasad membahayakan dan mematikan manusia, maka otomatis pandangan mata dengan saleh, ahli ibadah yang hatinya penuh cinta kepada sesama, mengobati dan menyembuhkan. Mengobati dan menyembuhkan jadi obat. Itu sebabnya anak-anak kita bawa kepada para ulama. Sekedar kita si ulama yang hatinya bersih, Masya Allah, doa yang dengan ikhlas, anak kita itu bisa menangkal, bisa melawan penyakit ain si lenge beru. Pandangan mata orang saleh jadi obat, sebagaimana pandangan mata. Mun pandangan mata dengan jahat mau jadi penyakit, masa ki pandangan dengan saleh dia mau jadi obat? Kan begitu, mafhum mukhalafah istilahnya. Itu sebabnya anak-anak kita terus kita dekatkan kepada para ulama, supaya terus didekatkan dengan para ulama. Pandangan ulama ini, pandangan orang saleh bisa menjadi obat. Nah, ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan cara-cara tertentu. Contoh, ada dalam hadis, inna minadz dzunubi dzunuba, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada dosa, ini hadis Nabi ini, terdapat dosa la yukaffiruha shaumun wala shalah wala jihad. Ada dosa-dosa manusia yang tidak bisa dihapus oleh sembahyang, tidak bisa dihapus oleh puasa, bahkan tidak bisa digugurkan oleh jihad fisabilillah. Allah tidak sebut dosanya. Apa? Nabi tidak sebut dosanya. Apa kata Nabi? Wa innama yukaffiruha as-sa'yu 'ala al-'iyal. Tetapi yang membuat dosa ini terhapus adalah cuma satu: berbuat baik kepada keluarga, menghidupkan keluarga, memberi makan kepada keluarga, memberikan kebahagiaan kepada istri dan anak, mengajak anak-anak keluar piknik, mencari hiburan, mencari kesenangan di pantai dan lain sebagainya. Itu yang bisa menggugurkan dosa itu. Lalu kata Nabi, ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan oleh sembahyang, puasa dan lain sebagainya, melainkan dapat digugurkan oleh menafkahi keluarga, membahagiakan keluarga kita. Karena itu membahagiakan keluarga jangan disepelekan, jangan diremehkan, karena itu bisa menghapus dosa-dosa tertentu yang tidak bisa dihapus oleh dosa-dosa yang lain. Karena ulama mengatakan dosa ini merupakan penyakit. Saran penyakit ini, dan memang dosa ini penyakit. Cuma penyakit ini kan
banyak lain-lain obatnya kan. Tidak semua penyakit satu obatnya. Penyakit ini obatnya, penyakit ini obatnya. Begitu juga dosa. Dosa ini yang menghapusnya ini, dosa ini yang menghapusnya yang lain. Lain-lain dosa, lain-lain penghapusnya. Itu sebabnya semua amal ibadah selalu kita lakukan agar semua dosa terampuni. Kan begitu. Antara lain juga dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi si yang terburuk dosa-dosa kecil Bapak. Lain dosa-dosa besar. Dosa besarnya dinara tawar menawar. Berat dosa besarnya, nauzubillah. Harus betul-betul taubat. Harus betul-betul taubat. Tetapi para ulama dalam beberapa hadis menjelaskan untuk menghapus dosa besar, haranjak dosa besar, harus penghapusnya dah besar. Antara lain dalam hadis Nabi atau mohon maaf riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, "Man qala qul huwallahu ahad 100,000 marrah faqad ishtara bi nafsihi min Allah wa nana munadin ila akhir doa." Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100,000 kali, maka Allah merdekakan dia dari segala dosa-dosa, termasuk dosa besar. Akan berat lakukan qul huwallahu 100,000 kali ini kan berat. Apa juga yang menghapus dosa besar? Wa min jumlati mukaffiratil kaba'ir al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur itu juga dapat menghapus dosa yang besar sekalipun. Mudah-mudahan yang belum bernasib segera bernasib, yang sudah bernasib mudah-mudahan hajinya haji mabrur sehingga terampun segala dosa dan terhindar dari segala murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan lain-lain insyaallah kita lanjutkan karena waktu terbatas, maka barangkali kita cukupkan jam tidak di 25 26 sekarang 2 menit ya, tinggal 2 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dengan jangan hanya berdoa tapi juga berusaha beramal ibadah, berbuat baik sama keluarga, banyak membaca Quran dan dekat dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh ini syafaat. Uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Atau Imam Syafi'i ini mengatakan, aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku tidak termasuk mereka. Kenapa? Agar siapa tahu saya dapat syafaat daripada mereka. Dekat dengan orang saleh ini juga salah satu jalan yang ampuh untuk menggugurkan dosa-dosa. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Luar ayat dalam Al-Quran di mana Allah perintahkan kepada kaum-kaum terdahulu, termasuk kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, diperintahkan untuk memohon kepada Rasulullah agar beliau beristighfar untuk kita. Istaghfir lahum, kan dalam Al-Quran Rasulullah beristighfar untuk kita. Kalau Rasulullah sudah beristighfar untuk kita, maka doa Rasulullah sangat dikabulkan, maka insyaallah terampuni segala dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita sekali lagi dan menjauhkan anak-anak kita dari murkanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.